الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: Marra telah lewat ala Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajulun seorang laki-laki, fara'a ashabun Nabi, maka para sahabat Nabi melihat min jalatihi, kekuatannya laki-laki itu, wa nasyatihi, dan lincahnya. Ada orang laki-laki lewat di hadapan Nabi, kelihatan begitu lincah dan begitu kuat. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau kana hadza, andaikan adanya laki-laki yang lewat tadi, fi sabilillah, di jalannya Allah, terus bagaimana? Tentu saja dia dalam anugerah-anugerah yang akan didapatkannya. Wah, andaikan untuk khurud, Masya Allah. Maka oleh Nabi diterangkan bahwa fisabilillah itu artinya luas, bukan sekedar bergerak di dalam mengangkat senjata melawan kebatilan, bukan itu saja. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana, kalau laki-laki tadi kharaja yas'a ala waladih, dia keluar untuk usaha memikirkan anak-anaknya sigharan, yang masih kecil. Yas'a ala waladih itu diantara maksudnya kerja. Dia ini bergerak untuk kerja yang hasilnya untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil. Kenapa kok anak-anak masih kecil? Kalau yang gede itu mestinya ya, kecuali kalau dia sibuk dalam belajar agama, ini sudah mukallaf, mestinya yang cari nafkah sendiri. Seperti kita begini ini kan, aslinya kalau kita nggak belajar kan, semestinya ya sudah mikirkan menafkahi dirinya sendiri. Maka sekarang kok nggak nafkahi dirinya karena dihusnudzoni oleh wali-wali kita bahwa kita ini sedang belajar fisabilillah. Kalau nggak berkewajiban, kan istilah kita gede itu nggak berkewajiban apa-apa. Maka kalau di pondok bolos kemudian besoknya nggak dikirim, itu ya haknya orang tua. Kalau ada orang sudah balik, itu semestinya memang dia ini memikirkan menafkahi dirinya sendiri. Kecuali kalau orang tadi anak kita atau anaknya orang yang sedang dalam posisi menguntungkan agama, sedang memperjuangkan agamakah ataupun sedang mempelajari agamakah, maka ini umat berkewajiban untuk memikirkan bagaimana keperluan dia. Sebagaimana keterangan-keterangan sebelumnya bahwa di antara ajaran pokoknya Islam dalam urusan nafkah menafkahi itu, orang Islam yang sudah balik, badannya sehat, tidak boleh meminta kepada orang lain, kecuali kalau sudah 3 hari dia nggak bisa makan sampai khawatir pingsan atau mati, baru boleh minta. Mau kerja apa Pak? Saya nggak ahli kuli, nggak perlu keahlian. Ngangkat-ngangkat barang nggak perlu keahlian. Fahuwa, maka orang tersebut kalau dia kerja untuk anak-anaknya yang masih kecil, fisabilillah adalah di jalan Allah.
Wa in kana kharaja yas'a ala bawaihi syaikhaini kabiraini, dan kalau ada dia keluar untuk usaha untuk kedua orang tuanya yang sudah tua, yang sudah banyak umurnya, kerja untuk dua orang tuanya yang sudah tua, yang sudah banyak umurnya, bahwa maka dia fi sabilillah, juga di jalannya Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi, dan kalau dia ini keluar yasa untuk kerja ala nafsihi, untuk diri dia sendiri, yu'ifuha, supaya dia menyelamatkan dirinya dari minta-minta kepada orang lain, bahwa maka dia itu fi sabilillah, juga di jalan Allah. Jadi orang ini kerja untuk dirinya sendiri itu adalah bagian fi sabilillah. Biar enggak jadi orang yang meminta-minta. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan, dan kalau dia ini keluar untuk usaha riya'an, karena untuk pamer, wa mufakharatan, dan untuk membanggakan diri, di kerjanya ini bukan untuk ridhonya Allah, untuk yang lain. Saya kerja ini untuk membanggakan dirinya, dengan kerja ini saya jadi kaya raya, mobilnya begitu mewah, rumahnya begitu indah, untuk pamer-pamer, bukan untuk cari ridhonya Allah. Bahwa maka keluar dia atau orang tadi fi sabili syaitan, di jalannya syaitan. Rawahu Tabarani wa rijaluhu rijalus sahih. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi telah bersabda, ayyuma rajulin, mana saja laki-laki, kasaba malan min halal, yang dia memperoleh harta dari jalan yang halal, fa'at'ama nafsahu, kemudian dia memberikan makan dari harta tadi dirinya, au kasaha, atau dia memberikan pakaian pada dirinya, kerjanya halal, lepas dapat hasil untuk mengikram dirinya sendiri dengan untuk beli makanan atau beli pakaian. Faman dunahu, kemudian dia juga memberikan harta tadi kepada orang yang selain dirinya, untuk ngikram temannya kah, ngikram lingkungannya kah, min khalqillah, dari makhluk-makhluknya Allah. Kata sebagian ulama, makhluknya Allah tidak perlu berupa manusia, mungkin sebagian diberikan makanan kucing kah, makanan ayam kah, diikramkan mereka. Fa inna lahu, maka sungguhnya bagi orang tersebut, bihi, dengan sebab harta yang halal tadi yang dia gunakan untuk makan sendiri atau memberikan bagian untuk dirinya, untuk diberikan kepada selain dia berupa makhluk-makhluk Allah, bihi, dengan sebab harta tersebut, zakatan, zakat. Maksudnya zakat itu artinya lughatan adalah bersih, dengan sebab dia mengikram dirinya dari harta yang halal, berikan baju untuk dirinya dari harta yang halal, kemudian diberikan kepada orang lain atau makhluk Allah yang lain dari harta yang halal tadi, maka dengan sebab perbuatan dia tadi, diri dia menjadi bersih dari macam-macam kotorannya, dosa dan kekeliruan. Fa inna lahu, mongko sak temene iku lahu kedua rajul, bihi, sebab mal halal tadi, opo zakatan, kebersihan. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Abu Sa'id, qala, beliau mengatakan, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala thayyiban, barang siapa makan harta yang halal,
wa amila fi sunnatin, dan dia beramal fi sunnatin di dalam sunnah. Di antaranya fi sunnatin di dalam arahan-arahan Nabi, arahan-arahan agama. Amalannya amalan yang benar, makannya halal, amalannya amalan yang benar. Wa aminan nasu bawa'iqahu, dan orang-orang selamat bawa'iqahu dari keburukan-keburukan dia. Dakhalal jannata, maka dia masuk surga. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadza, sesungguhnya orang yang begini ini, fi ummatika, di umatmu al-yauma, hari ini, katsirun, banyak. Ya Rasulullah, kalau sekarang ini di kalangan umat Tuhan yang punya sifat begini ya banyak, atau bahkan semuanya. Makanannya halal, amalannya amalan sunnah, amalan yang enggak melanggar, dan orang-orang selamat dari keburukannya sekarang banyak. Maka itulah yang diceritakan dalam surat Al-Waqiah, bahwa di kalangan umat yang awal itu banyak muqarrabun, orang-orang yang punya derajat yang begitu dekat dengan Allah. Thullatum minal awwalin, yang mana muqarrabun tadi jamaah yang besar, kelompok yang besar di awal-awalnya umat Muhammad. Wa qalilun minal akhirin, dan sedikit dari akhirnya umat Muhammad. Jadi zaman sahabat tuh begitu diceritai begini, ini wah ini banyak ini, atau bahkan semuanya. Maka Nabi bersabda, nanti akan datang masa di umatku orang yang begini ini pun enggak banyak. Maka umat akhir zaman yang banyak adalah menjadi ashabul yamin. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin, thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Di awalnya umat juga banyak, di umat akhir juga banyak. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Qala Nabi bersabda, wa sayakunu fi qurunin ba'di, dan orang-orang yang makan halal, amal sunnah, orang-orang lain selamat dari keburukan-keburukannya, mereka pun akan ada di generasi-generasi selepasku. Dalam sebagian sarahnya, walaupun tidak sebanyak sekarang. Kita terus akan ada kalangan umat ini yang dipilih oleh Allah untuk bisa makan yang halal, amal sunnah, orang-orang lain selamat dari keburukannya. Maka kata Al-Imam Ghazali rahimahullah, kurang lebihnya, kalau orang itu ridho dengan makanan yang sederhana, pakaian yang sederhana, rumah tinggal yang sederhana, kapanpun di zaman apapun dia tidak sulit cari rezeki halal. Jadi biaya hidup untuk yang halal itu murah. Kita nguli sehari, kalau makannya sederhana bisa untuk makan 1 minggu kalau perlu. Apa-apa jadi mahal itu bukan karena keperluan hidup, tapi karena gaya hidup. Hidupnya gaya. Pelajar weselnya 500.000, bajunya harganya 600.000. Akhirnya makan kain lah, bukan makan nasi. Makannya utang. Demi gengsi, aku rela hutang di mana-mana. Coba kalau disesuaikan dengan kemudahan yang Allah datangkan kepada kita, sudah makan halal tuh kapanpun, berpakaian halal kapanpun, rumah yang halal kapanpun tuh mudah. Maka biasakan diri kita ini jujur kepada diri kita sendiri. Apa yang dimudahkan Allah itulah yang kita kelola. Kalau belum mudah ya sesuai dengan apa yang Allah berikan, itu kita kelola dalam ridhonya Allah. Hari ini dapat rezeki 5.000, ya sudah, untuk beli 1 bungkus nasi, yang lainnya minum air putih, nggak mati. Ya. 1 bungkus nasi dibagi 3, malah diet, kolesterolnya hilang. Pagi 1 suap, tengah hari 3 suap, sore hari yang lainnya
Air putih di mana-mana gratis seluruh dunia, masya Allah. Nah, kita ini pengen hidup sekali itu hidup yang takwa. Biar tambah lama hidup, tambah dekat dengan Allah, tambah banyak pahala, tambah dekat dengan surga. Jangan hidup nggak jujur. Yang dimudahkan oleh Allah hari itu 10.000, pengeluarannya 100.000. Nah, mau persulit diri sendiri. Dimudahkannya pakai jalan kaki, nggak perlu bensin. Gaya pakai sepeda ontel, akhirnya punya hutang di mana-mana. Dimudahkannya sepeda ontel, nggak usah gaya terus naik sepeda motor. Ternyata nyicilnya 100 tahun. Umurnya nggak nutut untuk nyicil. Setiap naik sepeda ontel, setiap naik sepeda motor, dia teringat utangnya, akhirnya jantungnya nggak sehat, tambah cepat mati. Apa yang didatangkan oleh Allah kepada kita, kita yakini itu adalah yang terbaik untuk kita. Kok pas diseretkan rezekinya, oh mungkin saya sudah terlalu gemuk, ini saya sudah waktunya diet. Nah, kalau rezekinya dibayarkan oleh Allah, ini sudah waktunya saya banyak sedekah, sudah waktunya saya tambah jauh keluar saya fisabilillah. Nah, ini kok besoknya oleh ayah saya dilipatkan, oh sudah waktunya saya beli kitab-kitab biar saya tambah banyak pengetahuan saya urusan agama. Nah, jangan sampai salah kelola pada rezeki yang Allah mudahkan kepada kita. Maka kata sebagian ulama, kita ini harus yakin rezekinya orang kepada setiap mukallaf itu nggak ada yang kurang. Itu sudah sesuai semua. Kok bisa kurang? Karena salah kelola. Karena Allah itu maha hikmah, pasti tepat. Kok nggak tepat, yang salah hambanya itu, ngelolanya nggak pas. Jadi antara gambaran pengelolaannya sekelumit yang telah diceritakan tadi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali mutaimin ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana ighfir lana Muhammad ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya 'alimas sirri minna bikal a'da min kulli bid'atin wa bil ismi narmihim min al mu'li bisyatan fa anta rajai ya ilahi wa sayyidi wa farlin tuyushalil adawati udmi wa summa wa abkim summa Salatul